Manuver Nadiem temui Megawati di tengah isu reshuffle, ditulis oleh Ayas di sewar.com. Nadiem nampaknya mulai paham ritme, pola, tradisi, serta atmosfer bekerja di kementerian. Sebagus apapun kinerja selama menjadi menteri, tidak menjamin posisinya aman dari reshuffle. Butuh dukungan politik agar posisi menteri tidak mudah dijegal. Nadiem nampak mulai paham hal itu. Posisi Nadiem saat ini sedang tidak aman. Digabungkannya Kemendikbud dengan Kemenristek ditambah kemunculan Kementerian Investasi menjadi sinyal kalau tak lama lagi bakal ada reshuffle dan Nadiem bisa menjadi salah satu menteri yang sangat potensial di reshuffle. Sebab, kementerian yang dikelolanya digabung dengan Kemenristek. Tekanan agar Nadiem dicopot juga semakin gencar setelah dua isu besar bergulir menyerang Nadiem. Nadiem dituding hendak menghilangkan bahasa Indonesia dan Pancasila dalam standar nasional pendidikan. Karena ini, Nadiem dianggap harus di-reshuffle. Untungnya, Nadiem cepat merespon dengan mengajukan revisi sehingga isu tidak semakin liar. Tekanan selanjutnya adalah ketika terbit buku sejarah Republik Indonesia, tidak membuat catatan sejarah perjuangan pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nadiem benar-benar ditekan dengan persoalan ini. Banyak yang mempertanyakan kenapa sampai kamus sejarah Republik Indonesia tidak memuat sejarah perjuangan pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Merespon hal tersebut, Nadiem menjelaskan sudah menugaskan Dirjen Kebudayaan untuk menyempurnakan kamus yang penyusunannya sempat terhenti tersebut. Nadiem juga menjelaskan bahwa kamus sejarah Republik Indonesia disusun tahun 2017 sebelum dirinya menjabat. Nadiem juga menjelaskan bahwa Kemendikbud tidak pernah menerbitkan kamus sejarah ini secara resmi, apalagi menggunakannya sebagai rujukan pembelajaran di sekolah. Setelah mencoba menyelesaikan dua persoalan ini, nampaknya Nadiem belum puas. Dia seperti merasa butuh dukungan politik agar posisinya aman. Dia melakukan manuver dengan menemui Megawati di kediamannya, Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Barat. Pada Selasa 24 April 2021, setelah ditekan dengan dua isu serius serta ancaman reshuffle. Dalam pertemuan tersebut, Nadiem mengobrol banyak hal dengan Megawati. Salah satunya berdiskusi tentang strategi mempercepat Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Dalam pertemuan tersebut, Megawati juga memberikan wejangan agar mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dimasukkan dalam standar pendidikan nasional. Sebab, Megawati mengaku khawatir generasi muda akan kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Wejangan Ketua Umum PDI Perjuangan itu langsung disambut oleh Nadiem dengan memastikan bahwa mata pelajaran Pancasila akan tetap masuk dalam standar pendidikan nasional. Di tengah tekanan kepada Nadiem yang begitu kencang, nampaknya langkah yang ditempuh Nadiem sudah bagus. Dia nampak cerdas dalam memilih langkah untuk lolos dari tekanan ini. Dia dengan sigap merespon kritik dengan perbaikan segera. Dia tidak membiarkan isu yang menyerangnya berkembang semakin liar. Soal langkah menemui Megawati, meskipun bukan untuk membahas reshuffle, tapi saya yakin ini adalah upaya Nadiem untuk mencari dukungan politik dari Megawati selaku ketua umum partai terbesar di Indonesia. Megawati adalah sosok yang punya pengaruh politik yang besar dan disegani oleh politisi lain. Sepertinya Nadiem paham tidak sedikit parpol pendukung Jokowi yang tak menyukainya dan ingin agar Nadiem menjadi salah satu menteri yang di-reshuffle. Logika politik parpol pendukung Jokowi sederhana. Nadiem bukan bagian dari mereka. Nadiem tidak ikut berkeringat memenangkan Jokowi. Nadiem hanya orang beruntung yang kebetulan dilirik oleh Jokowi. Elit parpol pendukung Jokowi tentunya berharap agar kursi Mendikbud diberikan kepada salah satu elit parpol pendukung Jokowi. Saya berharap upaya Nadiem ini membuat posisinya aman, sebab Nadiem masih dibutuhkan untuk mengelola dunia pendidikan di Indonesia. Semoga lewat pertemuan dengan Megawati, Jokowi semakin yakin untuk tidak mencopot Nadiem. Saya juga berharap Nadiem semakin paham dan berpengalaman dalam mengarungi kerasnya dunia menteri. Tidak cukup profesional, tidak cukup hanya cerdas, melainkan harus punya dukungan politik yang kuat dan ini menjadi kelemahan Nadiem, karena memang dia bukan berlatar belakang politisi. Dengan usia yang masih muda, saya yakin Nadiem bisa belajar banyak hal agar posisinya sebagai Mendikbud tetap aman. Suka tidak suka, Nadiem harus belajar berpolitik meskipun tidak jadi kader partai politik. Minimal, buat bekal untuk melawan rival-rival politik yang ingin mengincar posisinya. Gagal 3 kali, Rizik ngarep balas budi politik di sidangnya. Sedih deh, ditulis oleh Nina Nur di sewar.com. Rizik Syihab pernah merasakan enaknya jadi orang yang dianggap kuat dan berpengaruh dalam dunia politik tanah air.
sebagai tokoh penggerak aksi berjilid-jilid yang berpengaruh pada hasil Pilkada DKI Jakarta, sebagai tokoh yang disambangi Anies ketika masih sebagai cagup, sebagai tokoh yang banyak didatangi para elit politik ketika Rizik sudah kabur ke Arab Saudi, yang namanya tetap jadi berita di berbagai media nasional. Dari jauh, dia pun bak seorang godfather yang bisa menentukan menang tidaknya capres-cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2019. Walaupun akhirnya terbukti tidak manjur, mayoritas rakyat lebih memilih Jokowi. Pasca selesainya Pilpres 2019 pun, Rizik masih sibuk berkoar-koar, menyebut Jokowi presiden ilegal, tidak mengakui kemenangan pasangan Jokowi Maruf Amin. Pokoknya, Rizik ini merasa berkuasa. Makin kesini makin terlihat ketidakmanjuran Rizik ini. Kepulangannya hanya memberi harapan semu bagi elit politik yang masih ngarep kalau Rizik ini bertaji buat mengendorse mereka di dunia politik Indonesia. Ujung-ujungnya Rizik jadi tersangka dan sekarang terancam hukuman penjara bertahun-tahun. Mana ada rakyat yang demo bela Rizik, apalagi ngarep ada demo berjuta-juta umat meminta Rizik dibebaskan. Ngimpi. Rizik mungkin masih berharap bahwa jasa-jasanya di masa lalu masih bisa dimainkan dalam proses persidangannya. Namun, ternyata upaya itu gagal. Hanya ada pancingan, tapi tak satu pun yang terpancing. Apa saja upaya Rizik ini? Saya mencatat hingga 3 kali Rizik berusaha memainkan strategi ini. Yang pertama, ke Gubernur Anies. Ini terjadi dalam sidang pada Senin minggu lalu, 12 April 2021. Rizik menyampaikan salam buat Anies. Ketika itu Rizik bertanya pada mantan wali kota Jakarta Pusat, Bayu Megantara, soal adanya instruksi langsung dari Anies supaya di Petamburan tidak ada pelanggaran protokol kesehatan yang diiyakan oleh Bayu Megantara. Baik, sampaikan salam saya kepada Pak Anies Baswedan. Beliau emang betul-betul perhatian, karena sebelumnya beliau juga datang ke rumah saya untuk menyampaikan hal yang sama. Terima kasih, ujar Rizik. Pengacara Rizik berusaha menjelaskan bahwa tidak ada maksud politik dari soal titip salam itu. Masa? Saya malah menduga itu adalah cara Rizik menyentil Anies agar mendapat perhatian dari Anies. Selama ini tidak ada tanggapan khusus yang diberikan Anies buat Rizik. Emang Anies berani? Lagian Anies lagi sibuk menuntaskan jabatannya hingga 2022 nanti. Yang kedua, ke Bima Arya. Hal serupa dimainkan Rizik ketika bertemu dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya, dalam sidang Rabu minggu lalu, 14 April 2021. Sidang ini memang buat kasus tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor, di mana yang mempolisikan adalah Bima Arya sendiri sebagai Ketua Satgas COVID Kota Bogor. Ketika mencecar Bima Arya yang hadir sebagai saksi, Rizik mengungkit kembali jasanya dulu dalam pemilihan Bima Arya sebagai Wali Kota Bogor. Rizik berusaha membuktikan bahwa Bima Arya punya cara lain untuk memperoleh hasil tes COVID itu dengan cara kekeluargaan. Bukannya langsung melaporkan ke polisi. Anda kenal Habib Mahdi Assegaf. Habib Mahdi Assegaf sangat dekat dengan Anda. Bahkan pendukung utama Anda pada saat pemilihan Wali Kota Bogor. Dan saya yang merestui karena saya gurunya. Artinya, Anda punya orang dekat sama saya. Kenapa ini tidak digunakan sebagai jembatan? Ujar Rizik kepada Bima Arya. Selain itu, Rizik juga menyebut nama Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin atau Habib Tam, yang juga dia sebut sebagai pendukung Bima Arya di Pilwakot Bogor. Menurut Rizik, seandainya Bima Arya meminta tolong pada Habib Tam, maka persoalan itu bisa selesai secara kekeluargaan. Mempan gitu Bima Arya? Enggak. Dengan tegas Bima Arya bisa menjawab cecaran pertanyaan Rizik, menyebut baik Rizik maupun pihak Rumah Sakit Umi tidak kooperatif ketika Bima sebagai Ketua Satgas COVID sedang menjalankan tugasnya dalam melindungi warga Bogor agar tidak terpapar virus. Sementara menantu Rizik, Muhammad Hanif Alatas juga tidak berhasil menunaikan janjinya menyampaikan hasil tes Rizik pada Kamis 26 November 2020 sesuai kesepakatan dengan Bima Arya. Yang ketiga, ke Ahmad Heriawan alias Aher. Memang antara Rizik dan Aher, mantan Gubernur Jawa Barat, tidak ada hubungan seperti halnya Rizik dengan Anies. Namun, kita tahu bagaimana PKS ikut mempolitisasi kasus-kasus hukum Rizik. Rizik pun berusaha mengemukakan adanya hubungan baik antara dia dan PKS dengan cara menyebut nama Aher dalam sidangnya hari Senin lalu, 19 April 2021. Sidang itu untuk kasus pelanggaran prokes di Megamendung Bogor. Dalam tanya jawab dengan saksi, Camat Megamendung Endi Rismawan, Rizik sedikit bercerita soal pembangunan pondok pesantren agrokultural Markas Syariah. Kami tidak berani bangun pesantren tanpa izin dari Pak Camat dan rekomendasi dari camat lama.
Kami bahkan dapat dari Pak Bupati yang dulu, Pak Rahmat Yassin sebelum Ibu Ade Yassin. Kami juga dapat rekomendasi dari Gubernur Ahmad Heriawan. Jadi sekali lagi, yang ingin saya sampaikan, bukan pesantren nggak ada izin, ujar Rizik. Bisa jadi maksudnya mengintimidasi saksi, tapi yang nggak ngaruh. Tetap saja Camat Megamendung memaparkan soal kenaikan angka COVID pasca kerumunan di pesantren milik Rizik itu, dan tidak adanya permintaan izin dari Rizik, yang tentu saja jadi keterangan yang memberatkan Rizik. Itulah 3 upaya Rizik yang berusaha membuat dirinya masih dianggap penting oleh para elit politik. Tapi yang gak ngaruh, semua gagal. Malah jadi lucu dan memalukan buat Rizik sendiri. Makin membuktikan namanya sudah nyungsep di dunia politik tanah air. Enakan waktu